Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Induk, channelnya informasi dan edukasi. Ya, pada kesempatan kali ini Pandu Induk akan memberikan informasi tentang benda pusaka yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Ya. Nah, di sini ada 5 benda pusaka yang akan Pandu Induk paparkan, ya, jenisnya dan cerita di balik benda tersebut. Ya, simak video berikutnya. Salam seruput kopi hitam. Kesatu, peci hitam. Benda pertama yang dianggap sebagai jimat Bung Karno adalah peci. Sudah tidak asing lagi jika kita mengingat sosok Bung Karno yang selalu mengenakan pecinya. Bahkan peci sudah menjadi sebuah trademark tersendiri untuk Bung Karno. Selain menjadi salah satu benda kesayangan Bung Karno, konon peci yang selalu dikenakan Bung Karno sangat sakral. Kesakralannya pun dianggap sebagai jimat pembawa kebaikan. Namun, kesakralan ini juga dibantah oleh beberapa pihak yang ada hanyalah sebuah peci hitam kesayangan Bung Karno yang memiliki kisah unik di baliknya. Awal cerita, Bung Karno melakukan perjalanan dinas ke Mesir dan disambut dengan sorakan Ahmad Soekarno. Beliau pun terheran dengan tambahan nama Ahmad di depan namanya. Lalu salah satu tokoh NU di eranya yang bernama Kiai Wahab memberikan komentar tentang hal ini. Beliau berpendapat bahwa peci Bung Karno telah mendapatkan berkah yang melimpah, sehingga saat berkunjung ke sana, Bung Karno mendapatkan nama Ahmad yang sangat indah terdengar di telinga. Cerita lain tentang peci yang selalu digunakan adalah konon katanya di jidat Bung Karno itu ada bekas codet atau luka, makanya disiasati ditutup oleh peci. Benda kedua adalah wesi kuning. Tak banyak orang-orang yang mengetahui tentang benda sakti wesi kuning milik Presiden Soekarno. Benda ini bentuknya sangat kecil sekali, sebesar lidi dan mirip seperti buntut tawon. Konon kemanapun Presiden Soekarno pergi, ia selalu membawa benda ini di balik bajunya. Tak main-main kesaktian wesi kuning dapat disamakan dengan aji lembu sekilan yang pernah dimiliki oleh Adipati Minakjinggo ketika ia melawan pasukan Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit Dewi Suhito. Siapapun pemegang benda pusaka wesi kuning
sang empunya akan terhindar dari segala mara bahaya dan kejahatan musuh yang mengintainya, baik kasat mata maupun secara gaib. Lolosnya berbagai aksi pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dari serangan bom, pelemparan granat di Cikini, dan di Cimanggi sekelompok anggota DITI di Jembatan Raja Mandala, penembakan mortir Kahar Muzakar, sampai penembakan saat Salat Idul Adha semakin membuktikan kalau kesaktian Wesi Kuning itu bukan cerita isapan jempol. Benda ketiga adalah tongkat komando. Kalian pasti kenal benda lain yang sering dibawa oleh Bung Karno. Ya, tongkat selalu ada bersama Bung Karno yang memiliki panjang sekitar 30 hingga 40 cm. Menurut desas-desus yang beredar, tongkat komando Bung Karno ini memiliki kekuatan sejenis magis. Tongkat komando ini seakan tidak pernah lepas dari cengkraman beliau. Pertama, selalu digunakan saat kunjungan antar negara. Kedua, digunakan untuk berhadapan dengan para pemimpin atau para jenderalnya, dan selalu dipakai saat berpidato. Itulah sebabnya Bung Karno menjadi proklamator ulung. Diceritakan bahwa di dalam tongkat komando Bung Karno ada sebilah keris yang tertanam di dalamnya. Ya, hanya sebuah lempengan besi kerisnya saja. Kayu yang dipakai untuk pembuatan tongkat komando bukanlah sembarang kayu, tapi kayu yang diambil langsung dari kayu puncak Kalak yang hanya didapatkan di pegunungan Kalak, Ponorogo di wilayah utara Pacitan, Jawa Timur. Jenis kayu ini memang sudah lama khasiatnya sebagai benda-benda kanuragan. Jika ditaruh di atas air, maka bayangan kayu akan tampak seperti seekor ular yang sedang berenang. Benda keempat adalah tongkat monyet. Benda pusaka peninggalan Soekarno ini adalah tongkat monyet. Pusaka andalan ini diperoleh Bung Karno semasa ia menjalani pengasingan paksa Belanda dulu di ND. Bung Karno di tempat pengasingan selalu menghabiskan waktu untuk bertapa semedi di Kawah Tiwi Atapolo dan Tiwunua Muri Kovai. Tongkat yang biasa digunakan untuk jalan-jalan di kota ND tersebut memiliki pahatan berbentuk monyet pada bagian kepala tongkat. Bila bertemu dengan penjajah Belanda, Soekarno biasanya memakai tongkat monyet untuk mengarahkan kepala tongkat ke arah muka mereka, yang konon bisa menundukkan kerasnya hati para kompeni Belanda. Benda kelima yang dimiliki Bung Karno adalah keris. Benar atau tidaknya Bung Karno memiliki keris peninggalan Perang Puputan masih simpang siur. Banyak yang bilang bahwa Bung Karno menerima keris itu dari ibunya yang masih memiliki darah Bali. Keris itu mampu melindungi Bung Karno dengan baik hingga akhirnya melanggeng menjadi pemimpin Indonesia. Menurut cerita lain, Bung Karno sama sekali tidak mempercayai adanya kekuatan hebat dari keris itu.
Beliau hanya mengagumi kerajinan asli Indonesia, dalam hal ini seni membuat keris yang sudah semakin langka dan susah ditemukan lagi di era modern seperti sekarang. Nah, demikian 5 benda pusaka yang konon dimiliki oleh Bung Karno dan memiliki kesaktian, ya. Benar tidaknya wallahu a'lam, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.